Seorang raja bernama Sisyphus dijatuhi hukuman abadi oleh dewa-dewa karena keberaniannya menentang mereka. Hukumannya adalah menggotong sebuah batu besar ke puncak sebuah gunung yang mana batu itu kemudian terguling kembali ke bawah. Sisyphus harus turun mengambil lagi batu tersebut dan mengulangi proses naik turun yang tak berujung ini. Sebuah nasib yang tragis. Namun, cobalah bayangkan, apakah Sisyphus merasa senang? Sebuah esai filosofis berjudul The Myth of Sisyphus ditulis oleh Albert Camus sekitar 120 halaman dan diterbitkan pertama kali di Prancis dengan judul Le Mythe de Sisyphe. Melalui kisah ini, Camus memperkenalkan absurdisme, sebuah filosofi yang menegaskan bahwa kehidupan pada dasarnya tidak memiliki makna yang melekat. Absurdisme adalah teori yang merenungkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti tujuan kehidupan, alasan kita hidup, dan pencarian makna dalam keberadaan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul saat kita menghadapi momen-momen besar dalam kehidupan, seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, pandemi, atau bahkan saat kita tiba-tiba terbangun dan menyadari betapa acuhnya dunia ini. Saat itulah kita mungkin merasakan apa yang disebut Camus sebagai the absurd. Perasaan ketidaknyamanan akibat kegagalan mencari makna atau alasan dalam dunia yang tampak irasional dan tanpa tujuan. Albert Camus yang tumbuh di tengah konflik di Aljazair dan mengalami kehilangan ayahnya dalam Perang Dunia I serta perjuangan pribadinya melawan tuberkulosis sering merenungkan ketidakbermaknaan kehidupan di tengah penderitaan dan kekerasan. Absurdisme menurutnya adalah pemahaman bahwa usaha manusia untuk menemukan makna atau penjelasan rasional dalam semesta adalah sia-sia, karena semesta sendiri adalah tanpa makna. Di Eropa, absurdisme mencerminkan pandangan bahwa tidak ada makna inheren dalam kehidupan selain makna yang kita ciptakan sendiri. Menurut absurdisme, sejarah manusia dipenuhi dengan usaha pencarian makna. Beberapa orang mungkin menemukan solusi dalam penerimaan bahwa hanya ada sekarang yang kita miliki, atau mencoba mengisi kekosongan dengan kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar seperti agama. The Absurd menangkap konflik antara keinginan manusia untuk menemukan nilai dan makna dalam kehidupan dengan ketidakmampuan untuk menemukan alasan apapun dalam semesta yang tanpa tujuan dan irasional. Kamu menawarkan beberapa solusi untuk menghadapi titik ini, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang cara kita menghadapi kehidupan tanpa makna yang jelas. Pertama, dengan berusaha mengabaikan kekosongan makna dalam hidup yang seringkali merupakan pilihan yang umum, kita seolah-olah berpura-pura bahwa dunia ini memiliki keteraturan yang masuk akal dan menciptakan tujuan-tujuan pribadi untuk memberikan arti pada kehidupan kita. Contoh nyata adalah ketika kita berusaha menghindari kenyataan bahwa kita hidup hanya untuk mati. Dan ketakutan ini seringkali mendorong kita untuk percaya pada adanya hadiah atau hukuman setelah kematian. Di masyarakat yang lebih sekuler, mencapai kesuksesan finansial dan menikmati masa pensiun dianggap sebagai cara yang masuk akal untuk menjalani hidup. Namun, menurut absurdisme, hampir semua sistem konseptual tentang dunia, baik itu agama, sosial, maupun finansial, sebenarnya hanyalah upaya untuk menghindari kenyataan bahwa konsep-konsep tersebut tidak dapat memberikan jawaban terhadap absurditas realitas, meskipun mereka bisa membuat hidup terasa lebih nyaman. Solusi lainnya adalah dengan meninggalkan akal atau penalaran. Beberapa filsuf seperti Karl Jasper berpendapat bahwa penalaran atau pemikiran itu sendiri tidak berguna. Menurutnya, pemikiran didorong oleh keinginan putus asa untuk mencapai pemahaman metafisik yang melampaui kenyataan. Filsuf lainnya seperti Kierkegaard berpendapat bahwa meskipun dunia ini sedikit masuk akal, namun ada di luar pemahaman manusia. Dan oleh karena itu, manusia haruslah cukup percaya dan menerima kenyataan bahwa dunia itu tidak akan pernah sepenuhnya dipahami. Solusi terakhir yang diusulkan oleh Albert Camus yang mungkin kontroversial adalah dengan mengakhiri hidupnya setelah mengetahui kenyataan pahit dari absurditas. Namun, menurut Camus, tindakan seperti ini sebenarnya adalah tindakan yang mematikan kebebasan itu sendiri, yang merupakan kunci bagi kehidupan yang memiliki arti. Menurutnya, keindahan yang ditemukan dalam hidup membuatnya layak untuk dijalani. Orang dapat menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri, meskipun itu mungkin bukan makna objektif dari kehidupan, namun tetap memberikan sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Kamu menyarankan agar kita harus hidup sesuai dengan absurditas yang membutuhkan adopsi 3 pola pikir. Pertama, hidup dengan pemberontakan yang terus-menerus, menolak untuk pasrah terhadap keadaan seperti kematian yang tak terhindarkan,
Dan dengan demikian, kita membiarkan absurditas hidup sambil tetap menyadari bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Kedua, menolak konsep kebebasan yang abadi dan menyadari bahwa kita bebas setiap saat. Ini adalah langkah penting untuk memulai menghargai kehidupan apa adanya, bukan kehidupan yang kita harapkan. Ketiga, hidup dengan gairah, memiliki semangat untuk hidup sebaik mungkin, meskipun kita sadar akan keterbatasan dan mortalitas kita. Melalui pemikiran ini, kamu mengajukan solusi terhadap absurditas dalam mitos Sisyphus. Dia membayangkan Sisyphus bahagia, karena meskipun menyadari ketidakmungkinan pencapaian tujuannya, Sisyphus tetap memberontak secara konsisten terhadap keadaannya. Kesadaran ini membawa kebebasan yang sejati di mana manusia dapat bertindak baik sebagai mistikus, mengejar daya tarik supernatural, atau sebagai pahlawan absurd, terus memberontak terhadap keputusasaan. Dengan penerimaan tanpa penyerahan, manusia dapat hidup dalam kesadaran akan absurditas dunia, menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebebasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kapan-kapan.